Alhamdulillahilladzi nawwara quluba awliyaihi wa rafa'a qadra asfiyaihi wa tayyaba asraral qasidin bitibi sanaihi wa saqa arbaba muamalatihi min ladhizi munajatihi syaraban azbal mazaq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi bimtisali awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, marilah kita selalu tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Saudaraku sekalian jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, salah satu sifat mulia Rasulullah adalah sebagaimana tergambar dalam surat At-Taubah ayat 128. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Beliau sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di ayat tadi ada 4 sifat dan karakter mulia yang agung dalam diri Nabi Muhammad SAW yang tergambar pada ayat azizun, harisun, raufun dan rahimun. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, maksud dari azizun yang memiliki arti berat terasa olehnya adalah bahwa semua kesengsaraan, kesusahan, kesedihan dan hal-hal pahit lain yang dirasakan umat Islam juga dirasakan oleh Nabi Muhammad. Beliau merasakan semua itu sebelum dirasakan oleh umatnya. Bahkan semua waktu-waktu yang beliau miliki hanya digunakan untuk memikirkan umatnya. Tidak hanya di dunia, Rasulullah juga selalu disibukkan dengan urusan-urusan umatnya ketika di akhirat. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab tafsir Khawatir Juz 1 halaman 593. Ketika semua umat manusia dikumpulkan di mahsyar, yaitu di tempat terkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kubur, saat itu terik matahari begitu panas, api neraka berkobar, hisab amal kebaikan dan keburukan belum kunjung selesai. Di saat yang bersamaan, saudaraku sekalian jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, semua manusia dalam keadaan yang sangat bingung. Satu persatu manusia meminta pertolongan kepada para nabi, namun mereka enggan untuk memberikan pertolongan. Mereka justru sibuk dengan urusan nasibnya sendiri. Jemaah Jum'ah, akan tetapi hal itu tidak dengan Rasulullah. Di tengah panasnya matahari dan kobaran api neraka yang terus membesar, beliau justru bersujud kepada Allah dengan berkata, Allahumma ummati, ummati, ummati. Ya Allah, umatku, umatku, umatku. Sambil menangis. Melihat Rasulullah menangis dalam keadaan bersujud, Allah berkata kepada malaikat Jibril, pergilah kepada Muhammad, kemudian tanyakan apa penyebab ia menangis.
Saudaraku sekalian, seketika itu malaikat Jibril langsung pergi untuk mendatangi dan menanyakan alasan Rasulullah di balik keinginan dalam sujud dan tangisannya. Beliau menjawab, Allah lebih tahu penyebab semua ini. Mendengar jawaban Rasulullah, Jibril langsung menuju Allah untuk menyampaikan jawabannya. Setelah disampaikan, Allah lalu berkata kepada Jibril, "Faqul inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka." Maka katakanlah, sungguh kami, Allah maksudnya, akan membuatmu ridho dalam masalah umatmu, dan kami tidak akan menyakitimu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, salah satu sifat mulia dalam diri Rasulullah adalah terdapat keinginan yang sangat besar agar semua umat manusia berada dalam keimanan dan cahaya hidayah, serta jauh dari semua bentuk kemusyrikan. Keinginannya yang sangat tinggi dalam mengajak manusia untuk memeluk ajaran Islam sangat tampak dari berbagai sepak terjangnya yang beliau lewati. Misalnya ketika rintangan datang silih berganti, permusuhan, fitnah yang bertebaran, serangan dan ancaman yang selalu berdatangan tidak lantas mempengaruhi semangatnya dalam berdakwah dan melakukan upaya untuk menunjukkan jalan yang benar kepada semua manusia. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, selain sifat luhur yang telah disebutkan dalam diri Rasulullah, juga terdapat sifat yang sangat mulia. Saudaraku sekalian, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, selain sifat luhur yang telah disebutkan dalam diri Rasulullah, juga terdapat sifat yang sangat mulia, yaitu sebagai sosok yang sangat penyantun dan penuh kasih sayang. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil mengutip salah satu pendapat ulama bahwa kasih sayang dan sikap santun Rasulullah tidak hanya kepada umat Islam yang taat saja, namun juga kepada mereka yang sering berdosa dengan banyak melakukan maksiat. Imam Al-Baghawi mengatakan, qila raufun bil muti'ina rahimun bil muznibina. Dikatakan bahwa Rasulullah penyantun kepada orang-orang yang taat dan penyayang kepada orang-orang yang berdosa. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sifat mulia Rasulullah yang harus kita teladani bersama, yang tergambar dalam surat At-Taubah tadi, merupakan referensi yang sempurna bagi umatnya dan menjadi contoh yang mulia bagi mereka yang hendak memperbaiki diri. Oleh karena itu, pada kesempatan sholat Jumat ini, mari kita mulai berbenah diri untuk berubah menjadi orang-orang yang lebih baik dan lebih mulia dengan cara meneladani sifat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.